Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dalam ujian UKIN PPG Darjab Angkatan 2 tahun 2021. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai, SPD, mengajar di SDN Rungkut Menanggal 1, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk lulus PPG Darjab Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil kelas 3 tema 1 perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup, subtema 3 yaitu pertumbuhan hewan, pembelajaran 1. Nah, untuk lebih jelasnya mari silahkan ikuti video pembelajaran saya. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, mohon kiranya Bapak Ibu dosen bisa memberikan kritik dan saran agar supaya kegiatan pembelajaran saya di kelas bisa berjalan lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga bermanfaat bagi siswa, bermanfaat bagi generasi penerus bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan semangat pagi. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Untuk itu mari kita berdoa untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Nah, mari kita tundukkan kepala sejenak, ya. Kita rendahkan hati kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang menjadi hajat kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi firli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Kalau ditanya apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Ayo, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Terima kasih. Izin Pak Rifai share screen ya, pelajaran atau materi pada pagi hari ini. Nah, alhamdulillah sudah tampak ya. Nah, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema 3
pertumbuhan hewan. Sebelum masuk materi, agar lebih semangat lagi, ya, anak-anak, mari kita menyanyikan Mars PPK. Ya, nanti anak-anak disimak videonya dengan baik, ya, dan bisa menyanyi bersama agar pembelajaran lebih semangat lagi. Yang mulia, siswa bertahap seperti alam yang mulia, Indonesia religius hidupnya nasionalis jiwanya, kita sedikit bulannya, siswa berkarat ke Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, itu tadi Mars PPK. Ya, tujuannya adalah supaya kita semua anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkarakter siswa Indonesia, berkarakter masyarakat Indonesia, yaitu religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan masuk ke materi. Pada materi pertumbuhan hewan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah menyimak video dan mengamati gambar pada PPT, siswa dapat menemukan kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Ya. Kemudian setelah menyimak video dan mengamati gambar pada PPT, siswa dapat menjelaskan makna kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Ya, dan seterusnya sampai ke tujuan yang terakhir, yaitu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Itu antara lain pembelajaran kita pagi ini. Anak-anak hari ini masih semua ya? Masuk semua. Nah, ini ada Rasa, Rasid, Dava, Aurora, ya, Izat, dan seterusnya masuk semua. Alhamdulillah. Nah, anak-anak yang dipikirkan apa tentang dari mana anak ayam itu lahir? Sebelum ke materi, anak-anak pengetahuannya yang dipahami selama ini, dari mana anak ayam itu lahir? Dari induknya, Pak. Dari induknya. Jadi dari induknya. Induknya berarti berkelamin
betina atau ayam betina yang sudah dewasa. Sebelum lahir anak ayam, ya sebelum berbentuk ayam kecil itu anak ayam, ya itu berada di mana atau dalam bentuk apa? Telur, Pak. Telur ya. Jadi telur ayam yang biasanya kalian kan untuk lauk pauk itu, ya kalau ditetaskan, ya itu bisa menjadi anak ayam dan tumbuh menjadi ayam dewasa, ya. Nah, bagaimana lebih jelasnya? Lebih jelasnya mari kita lihat teks di bawah ini. Nah, ini teks di bawah tentang perkembangbiakan ayam. Coba ini anak-anak dibaca, siapa ya yang mau baca kira-kira ya? Ya, Rasa, silakan Rasa. Perkembangbiakan ayam. Cara ayam berkembang biak adalah dengan bertelur. Biasanya ayam akan membuat sarang sebelum bertelur. Tujuannya adalah untuk mengamankan dan membuat telur tetap terjaga suhunya agar bisa menetas. Ayam yang bisa menghasilkan telur adalah ayam yang sudah dewasa. Biasanya jumlah telur bisa mencapai 12 butir. Setelah bertelur, induk ayam akan mengeraminya selama kurang lebih 21 hari. Jika telur menetas, maka akan keluar anak ayam. Selama 65 hari, anak ayam akan diasuh oleh induknya. Udah, Pak. Ya, terima kasih Rasya. Nah, jadi ayam berkembang biak dengan bertelur, ya. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Nah, sebelum bertelur, ayam itu biasanya membuat sarang. Nah, sarangnya bisa berasal dari jerami, ya. Agar supaya apa? Agar supaya suhu tubuhnya tetap terjaga atau suhu di sekitar tempat mengeraminya, sekitar telur itu tetap terjaga. Kalau suhunya turun, suhunya dingin, ya, suhunya rendah, kemungkinan telur akan sulit untuk menetas, ya, bahkan bisa rusak atau membusuk telurnya, ya. Makanya dibuat sarang dari jerami, ya, jerami ataupun jerami itu seperti ini, apa namanya, pohonnya padi itu ya. Nah, itu ditata sedemikian rupa. Nah, itu untuk menjaga suhu agar supaya telur bisa menetas. Kemudian satu induk ayam biasanya bisa bertelur mencapai 12 butir. Ya, kemudian dirami setelah 21 hari. Telur ayam akan pecah dan menetas anak ayam. Nah, anak ayam kecil, ya, yang masih kecil baru menetas itu sampai umur sekitar 2 bulan, itu biasanya disebut dengan istilah kutuk, ya, dalam bahasa Jawa namanya kutuk, ya. Jadi biar bisa membedakan, oh kutuk, kalau masih kutuk berarti masih kecil, ya, masih anak. Itu, ya. Kemudian setelah menetas jadi kutuk, nah kutuk ini diasuh selama kurang lebih 65 hari, ya. Selama kurang lebih 65 hari masih diasuh oleh induknya. Kemana-mana dijaga, mencari makan juga dijaga, bermain juga dijaga, ya. Nah, kenapa kok diasuh, dijaga? Agar supaya terlindungi dari hewan lain yang berusaha untuk memangsa anak ayam tadi, ya, karena memang ada beberapa hewan sejenis karnivora, ya, itu adalah pemakan daging, sehingga kalau tidak dijaga maka anak ayam ini menjadi sasaran yang empuk, ya, karena masih belum bisa mempertahankan diri dengan baik. Kalaupun lari masih belum bisa kencang.
kalaupun melawan juga masih anak-anak, belum punya tenaga yang kuat, sehingga oleh induknya itu dijaga agar supaya terhindar dari apa tadi? Pasaran hewan lain atau pemangsa. Nah, itu tadi perkembangbiakan mulai bertelur sampai ayam menetas. Kemudian bagaimana setelah ayam menetas, tumbuh kembangnya seperti apa? Nah, ini disimak videonya. Ya. Ini ya. Ini anak ayam berusia sekitar 2 bulan. Masih bulunya belum tumbuh sempurna, ya. Namun sudah mulai kelihatan besar. Masih sulit untuk membedakan mana yang jantan dan mana yang betina. Ya. Ini sudah lebih besar lagi, ini sudah tampak. Berarti kalau seperti ini termasuk jenis ayam jantan atau ayam jago, ya. Ayam jago ya, bukan bang jago, ya. Ini usia 3 bulan. Nah, ini usia 3 bulan sebetulnya. Ini pertumbuhan ayamnya, ya. Nah, pertumbuhannya. Ini usia 4,5 bulan. Sudah lebih besar lagi, tampak ada ciri-ciri ayam jagonya lebih jelas, ya. Bulunya sudah berwarna-warni, ya. Kemudian ini sudah mulai akan tumbuh jenggot di sini, ya. Bulu di lehernya juga sudah mulai tumbuh, ya. Ini kakinya sudah tampak kekar dan juga akan keluar ini alat pelindung dirinya yaitu berupa jalu, ya. Nah, ini lebih sudah tumbuh lagi sekitar usia 6 bulan atau 5 bulan sampai 6 bulan ini, ya. Jenggotnya sudah tampak jelas. Ini bulu di lehernya sudah terlihat panjang, ya. Kakinya juga sudah tampak ini jalurnya ini, ya. Ini jalurnya namanya, ya. Nah, tampak gagah, ya. Sudah terlihat gagah ini, ya. Terlihat badannya juga besar. Nah, ini, ya. Ini ayam jago. Kalau ayam betina biasanya satu warna, ya, tidak berwarna-warni, hitam semua atau putih semua. Nah, itu tahap perkembangan ayam mulai anak, ya, mulai kutuk sampai tahap dewasa, sampai usia dewasa yang siap untuk ini, ya, proses perkembangbiakan selanjutnya, ya. Ini siklusnya seperti ini, nak, ya. Siklus ayam seperti ini. Jadi dari telur yang dierami, ya. Ini, ya, dari telur yang dierami ini, kemudian di sini ada calon di warna yang kuning, ya. Telur kan di dalam ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Betul apa betul? Anak-anak silakan dicari istilah atau kosakata dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan, khususnya ayam. Ayo silakan, siapa yang sudah menemukan kata atau istilah dalam pertumbuhan. Rasa, silakan Rasa. Mengasuh, Pak. Mengasuh. Yang lain? Bertelur, Pak. Bertelur. Yang lain?
Selanjutnya anak-anak nanti yang tadi disebutkan oleh temanmu tadi seperti mengerami, bertelur, mengasuh, itu kan berupa kata. Jadi di rumah tugasnya anak-anak membuat kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya, ya. Contoh, ini Sony memelihara 5 ekor ayam. Nah, nanti di rumah tugasnya anak-anak membuat kalimat efektif, ya, dari kosakata yang tadi sudah disebutkan oleh beberapa teman kalian. Mengasuh, mengerami, bertelur, ya. Kemudian ada jalu, juga jengger, ya. Ayam jantan, ayam betina, ya, anak ayam. Nah, istilah-istilah itu silakan dibuat menjadi sebuah kalimat efektif. Selanjutnya anak-anak, adakah hewan yang seperti ayam? Yang ciri-cirinya seperti ayam, bertelur, mempunyai bulu. Apa? Ayo coba. Bebek. Lagi. Angsa. Mentok. Ya. Apa? Itik. Ya, itik nggak pakai P ya. Kalau pakai P nanti balik ke ayam lagi, ya. Itik, ya. Nggak pakai P. Kalau P nanti balik ke ayam lagi. Yang ini telurnya kecil-kecil, biasanya bias juga dipakai ditusuk, buat seperti sate itu apa? Telur apa? Telur puyuh. Telur puyuh berasal dari burung puyuh. Nah, itu juga sejenis ayam, ya. Itu sejenis ayam yang sebangsa dengan ayam. Nah, ini contohnya yang sudah anak sebutkan tadi, ya. Ini berjenis gas, ya. Ini yang buyung-buyung tadi, ya. Apa burung puyuh tadi dipelihara ini. Sudah tahu belum burung puyuh? Sudah tahu, Pak. Kalau belum tahu ini, ya, gambarnya seperti ini. Ini dipelihara di kandangnya ini sama anak ayam, sama kutuk, ya. Karena sejenis, tidak tukaran kalau sejenis, ya. Kalau berlain jenis, ya tukaran. Coba ini satunya diisi ular, satunya anak ayam, ya pasti anak ayamnya dimakan, ya. Nah, nanti yang itu ditulis di lembar kerjanya, ya. Sebutkan hewan yang sejenis dengan ayam, ya. Tadi sudah itu sebutkan. Anak-anak tadi sudah melihat ini, ya, gambar video dari ayam dewasa, ya. Saya putarkan lagi, mana yang sudah dewasa. Nah, ini stop. Nah, apa yang anak-anak perhatikan dari ayam jago ini? Adakah sisi yang menariknya? Terlihat indah atau tidak? Terlihat indah. Indah, Pak. Apanya yang membuat indah? Bulunya. Kenapa bulunya kok indah? Berwarna. Apakah hanya berwarna saja kemudian terlihat indah? Nah, perpaduan warna yang menarik, yang indah ini dari beberapa warna ini yang mempunyai nilai seni, ya. Ini yang mempunyai nilai seni karena kita melihat itu sudah bagus sekali itu bulu ayamnya. Indah sekali, menarik sekali warna bulu ayamnya. Nah, ini yang dimaksud dengan gambar dekoratif. Nah, masuk pada materi gambar dekoratif.
Tadi anak sudah menyebutkan ini menarik Pak karena warnanya ya ada warna merah, kuning ya. Tapi tidak hanya sekedar warna, tapi harus dikombinasikan, dipadukan ya supaya menjadi warna yang menarik. Kalau membuat gambar, memadukan warna supaya bisa menjadi gambar yang menarik, menjadi sebuah karya seni dekoratif. Apa karya seni apa? Dekoratif. Dekoratif ya, sesuai dengan pengertiannya, yaitu kegiatan menggambar hiasan pada benda tertentu yang bertujuan untuk menghias permukaan benda agar lebih indah dipandang. Itu ya. Itu untuk pengertian gambar dekoratif sesuai dengan tadi yang anak-anak lihat pada ciri-ciri ayam tadi. Nah, tugas anak-anak, gambarlah seekor ayam, kemudian warnai menggunakan krayon atau pensil warna. Ya, tugasnya apa anak-anak? Menggambar seekor ayam, ya, kemudian diberi warna sesuai yang tadi sudah anak-anak lihat di dalam gambar ataupun video tadi. Ya, paham anak-anak tugasnya ya? Sudah paham Pak. Ya. Masih semangat? Masih, coba dites. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, masih semangat. Terima kasih. Tetap semangat. Nah, kemudian anak-anak tadi yang dibacakan oleh Rasya itu bahwasanya menyebutkan biasanya telur ayam bisa mencapai 12 butir, ya, betul ya? Iya. Ya, kalau sekarang Rasa misalkan punya 2 ayam, masing-masing bertelur 12 butir, berapa jumlah telur yang dipunyai Rasa berarti? 24. 24 dari mana? Dari 12 tambah 12 Pak. 12 ditambah 12. Kalau Rasa membeli ayam satu lagi, ayam indukan sudah dewasa siap bertelur. Kemudian bertelur lagi, jumlahnya juga 12. Berarti telurnya Rasa berarti berapa? Induk ayamnya jadi 3 ya. Masing-masing bertelur 12. Berarti berapa telurnya sekarang? 36. 30. Berapa Ra? Telurnya berapa? 36 ya. 36. Nah, pinter ya. Dari mana Ra? 36 Ra? 12 dari 13 ditambah 13 ditambah 12 Pak. Nah, 12 ditambah 12 ditambah 12. Nah, itu penjumlahan berulang ya. Sama 12 ditambah 12 tambah 12 itu namanya penjumlahan berulang karena diulang-ulangi ya. 12 ditambah 12 tambah 12 lagi. Nah, penjumlahan berulang itulah yang disebut dengan perkalian. Apa nak? Perkalian. Apa perkalian tadi? Penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang. Ya. Cara menotasikannya gimana? Cara menuliskannya gimana? Tadi punya ayam 3, bertelur 12. Berarti nulisnya 3 kali 12. Nah, kemudian tulis secara penjumlahan berulang. 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36.
6. Ini ya, contohnya di sini nih ya, di slide-nya terlihat kan ya? Terlihat ya di bawah ini ya. Nah, Pak, saya masih bingung kalau perkalian itu untuk menotasikannya, untuk menuliskannya, untuk membacanya itu bingung. Pokoknya hasilnya segitu ya sudah, Pak. Nah, kalau perkalian secara definisi tidak boleh, pokoknya hasilnya betul, tapi harus caranya, cara menuliskannya harus betul seperti contoh ini. Loh, terus bagaimana untuk mudah mengingat? Ada dua cara. Pak Rifai punya dua cara. Yang pertama, ya. Yang pertama kita analogikan dengan cara minum obat, ya. Kalau kita sakit, kita kemudian pergi ke dokter, diperiksa, pulang diberi obat. Nah, dalam bungkus obat itu tadi pasti tertulis 3 kali 1 atau 2 kali 1 atau 1 kali 1. Kita ambil contoh yang 3 kali 1. 3 kali 1 itu artinya apa kalau obat itu? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Artinya dalam sehari diminum 3 kali ya. Pagi 1 ya, 1 butir obat. Siang 1 buah obat lagi. Dan malam 1 buah obat lagi. Jadi sehari lengkap 3 obat. Bukan 3 langsung dimakan sekali, bukan. Tapi dalam sehari kita minumnya 3 kali. Berarti kan hitungnya dari 1 ditambah 1 ditambah 1. Betul apa betul? Betul ya, 1 ditambah 1 ditambah 1. Itu cara yang pertama. Pak, sulit Pak, ngapalin obat Pak. Nah, cara yang kedua mungkin bisa membantu ya, mungkin lebih mudah. Nanti dipilih kira-kira mudah mana mengingatnya, pakai cara 1 tadi atau cara yang kedua. Cara yang kedua dengan cara kita ibaratkan seperti membaca huruf hijaiyah atau huruf Arab ya. Huruf Arab itu dibaca dari mana ke mana? Kanan ke kiri, Pak. Dari kanan ke kiri. Betul. Perkalian juga seperti itu ya. Kita membacanya dari kanan ke kiri. Contohnya ini 3 kali 12 ya. Maka kita membacanya 12 sebanyak 3 kali. Ya, membacanya dari kanan, dari 12 sebanyak 3 kali. Jadi kalau ditulis 12 ditambah 12 ditambah 12 hasilnya 36. Baik, untuk menguji anak-anak sudah paham atau belum, Pak Rifai beri satu pertanyaan ya, didengarkan baik-baik, kalau bisa ditulis nggak apa-apa ya, boleh ditulis ya. Pertanyaannya tadi kan Pak Rifai beri tugas ya, 3 kali 4 kalau ditulis bagaimana penulisannya secara perkalian atau penjumlahan berulang? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, Pak. Pinter. Satu lagi. 5 kali 2. 2 tambah 2 tambah 2 sampai 5 kali, Pak. Tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai 5 kali. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah paham. Untuk tugasnya, untuk latihannya nanti Pak Rifai akan kirim ke grup WA kalian, kemudian hasilnya atau tugasnya ya dikumpulkan lewat
Ya, atau di grup ya, di grup WA ya. Baik anak-anak, dari sini mungkin ada yang ditanyakan oleh awal sampai akhir tadi. Enggak, Bisa Pak. ada yang bertanya? Pak, tugasnya apa aja tadi? Ya, Nak, bisa diulangi? Tadi tugasnya apa aja? Nah, tugasnya yang pertama membuat kalimat efektif, ya. Yang kedua menggambar dekoratif dengan tema ayam. Yang ketiga tugasnya ini nanti adalah terkait dengan perkalian dengan pengertian penjumlahan berulang. Jadi caranya ditulis, misalkan di 2 kali 3 sama dengan 6. 6 itu didapat dari mana? Harus ditulis. Apakah 2 ditambah 2 ditambah 2, ataukah 3 ditambah 3 ditambah, atau 3 ditambah 3 ya, 2 kali 3. Pak, saya mau tanya. Ya silakan. Tadi gambarnya gambar apa? Gambarnya gambar ayam. Tema Ayam jantan. dekoratif ya, Pak? Apanya? Dekoratif ya, Pak? Gambar dekoratif. Ya, gambar dekoratif. Temanya ayam jantan atau ayam jago. Ya, Pak. Ada lagi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada. Baik. Nah, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, pertumbuhan ayam dimulai dari telur, kemudian anak ayam, ayam remaja, dan ayam dewasa. Ya, yang termasuk jenis unggas adalah ayam, bebek, angsa, entok, ibis, dan juga burung puyuh. Ya. Contoh kalimat efektif adalah ayam mengerami telurnya selama 21 hari. Kemudian kesimpulan berikutnya, gambar dekoratif adalah kegiatan menggambar hiasan pada benda tertentu yang bertujuan untuk menghias permukaan benda agar lebih indah dipandang atau lebih menarik. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah perkalian adalah penjumlahan berulang. Untuk mudah mengingatnya, maka kita bisa menganalogikan dengan cara minum obat, atau satunya dengan menganalogikan ketika kita membaca huruf hijaiyah, yaitu dari sebelah kanan. Cukup anak-anak? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Alhamdulillah ya, terima kasih, materinya sudah selesai. Saya izin untuk stop sharing ya. Iya, Pak. Nah, baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa mengakhiri pelajaran agar supaya apa yang sudah kita pelajari bisa kita pahami dengan baik, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayo Aurora jangan ngulus-ngulus rambutnya terus ya. Ayo Aurora duduknya yang bagus. Yes. Kita Dava ya, kita akhiri dengan berdoa bersama. Persiapan berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
العصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya, tetap menerapkan protokol kesehatan 5M agar supaya kita semuanya tetap diberikan kesehatan, dijauhkan dari pandemi COVID-19.